أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta bisa kita mengawali hari kita, kehidupan kita dengan sesuatu yang mulia, kebaikan dan ketaatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ibadah fardu subuh berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan sejenak dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita, salat kita, doa kita, dan ilmu yang kita pelajari menjadi amal penambah catatan kebaikan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan keturunan beliau, para sahabat yang telah berjuang menegakkan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun dari umatnya yang setia berada di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana beliau menjelaskan Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini pada halaman 225, bab yang menjelaskan atau disebut bab yang ke-28, babu ma jaa fit tatayyur, bab yang menjelaskan dalil tentang at-tatayyur. Apa itu at-tatayyur? Sebuah anggapan sial sehingga tidak mengerjakannya, beranggapan sial sehingga tidak mau melakukannya, atau beranggapan hoki kalau bahasa orang ya, sehingga kita ingin melakukannya. Menganggap sesuatu sial dikarenakan sesuatu yang kita yakini ya, sehingga kita tidak melakukan, dan beranggapan itu hal yang menguntungkan sehingga kita terdorong untuk melakukannya. At-tatayyur. Naam. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dua firman Allah di dalam bab ini. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 131, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang menimpa mereka adalah di sisi Allah, sebuah ketetapan yang datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka kebanyakannya tidak mengetahui. Ayat ini bicara tentang Fir'aun dan kaumnya, di mana mereka meyakini bahwa bala dan bencana yang menimpa mereka itu akibat buruk daripada Musa alaihissalam dan kaumnya. Jadi mereka beranggapan ya bahwa Musa ini membuat sial untuk mereka, ya, menjadikan sial untuk mereka. Jadi musibah, bencana, ya, keburukan yang menimpa mereka, Fir'aun dan kaumnya dan bala tentaranya, itu akibat daripada apa? Akibat daripada beranggapan sial terhadap Nabi Musa alaihissalam. Inilah kisah panjang dari surah Al-A'raf 131. Wa qawlihi ta'ala, adapun dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum, mereka berkata ta'irukum ay bagian apa yang telah menimpa kalian dari keburukan itu adalah ya ma'akum. Dari sini adalah sebuah makna yang disebabkan adalah perbuatan kalian,
disebabkan oleh kekufuran kalian dan pelanggaran kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang menimpa mereka itu tidak lain ya akibat buruk daripada dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, mari kita lihat bagaimana ya kelanjutan daripada surat Yasin ayat 19 ini. In dzukirtum bal antum qaum musrifun. Apabila kalian diberikan peringatan, diberikan nasihat, tapi tetap saja kalian melakukan ya pelanggaran, maka sungguh kalian kaum yang melampaui batas. Nah, di dalam hadis Nabi SAW juga telah menyebutkan tentang banyak hal ya, bahwa sesungguhnya dosa-dosa, kemudian ke pelanggaran-pelanggaran serta apa yang mereka lakukan itu akan mendatangkan keburukan pada diri mereka. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan tentang munasabatul bab li kitab tauhid. Apa ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid? Bahwa lamma kanat at-tiratu atau tiyaratu naw'an min asy-syirki, bahwa ketika at-tatayyur ini, beranggapan sial ini, bagian dari bentuk kesyirikan, alladzi yatanafa ma'at tauhid, yang ya tentu menafikan tauhid, atau yanqus kamal, atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Seseorang beranggapan sial ya, maka ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan tauhid atau bahkan mengurangi tauhid. Aqadal musannifu laha hadzal bab fi kitab at-tauhid tahdhiran minha, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuatkan bab ini ya, di dalam kitab tauhid adalah sebagai usaha beliau untuk memberikan peringatan, memberikan kepada kita pelajaran agar kita tidak melakukan hal ini. Ya, mulai dari bab yang ke-25 ya, yang berkaitan dengan perdukunan, bab 26 berkaitan dengan sihir ya, atau bab yang ke-27 berkaitan dengan nusrah. Nusrah itu adalah mengobati sihir dengan sihir. Bab yang ke-28 adalah beranggapan sial. Beranggapan sial ini merupakan bagian daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Nah, beberapa ma'ani mufradat dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ma ja'a fi tatayyur, artinya apa dari kalimat ini? Ay minal wa'id, bab yang menjelaskan yang tentang ancaman ya. Wa tatayyur masdar tatayyar, ay tatayyara, wa huwa at-tasya'um bisyai'il mar'iyil malsmu. Dia merasa sial dengan sesuatu yang bisa dilihat atau yang didengar. Ya. Ini burungnya belok ke kanan ketika dilepaskan, ini tanda beruntung gitu ya. Kalau burungnya belok ke kiri, ini tanda sial ini. Atau ketika dia mendengarkan berita ataupun suara-suara burung gitu ya, suara-suara burung yang ada di sekitar rumahnya, ini bahaya ini. Nah, yang ini tidak benar. Kalimat seperti ini dan meyakini yang seperti ini tidak benar ya. Ala di dalam surat Al-A'raf ini ada tanbih, sebuah ya adat at-tanbih, sebuah peringatan. Innama ay adatu hasar, menunjukkan bahwa al-hasar itu sama seperti innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Innama itu adatul hasar, sebuah pengkhususan ya. Maka di sini musibah yang menimpa kalian itu hanyalah sebuah ketetapan yang telah Allah tetapkan di sisinya ya. Tetapi kalian tidak mengetahui itu, dan kalian beranggapan bahwa diutusnya Musa sebagai nabi, maka dia adalah beranggapan sial kalian kepadanya ya. Di sini makna ta'iruhum ay ma qudi alaihim wa qaddara lahum, apa yang Allah tetapkan atas mereka dan apa yang Allah takdirkan bagi mereka.
Indallah ay innama ja'ahumus syu'mu min qibali, ya, datang dari sial itu dari mereka, dari sisinya. Wa bihukmihil qawni al-qadari, dan ketetapan hukum qauni dan qadari, bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulih, disebabkan mereka telah mendustai rasulnya, telah mendustai ayat-ayatnya itu. Jadi khawafillah, ketika ya, seseorang meyakini ini adalah sesuatu yang salah. La ya'lamuna ay wasfun lahum bil jahalah. Ini tanda kalau orang yang melakukan hal yang seperti itu tanda mereka la ya'lamun. Tanda mereka orang yang jahil. Ya, tanda mereka orang yang bodoh. Ya. Makanya perbuatan jahiliyah, perbuatan jahil ya, ketika menunjukkan kebodohan seseorang apabila dia melakukan itu. Ya, wasfun lahum bil jahala wa adamil ilmi wa annahum la yadrun. Jadi orang kalau masih melakukan seperti ini, ikhwafillah, jemaah sekalian dimanapun berada, ini menunjukkan tidak memiliki ilmu, tidak paham dia. Kalau perbuatan itu perbuatan yang salah. Ya. Kalau banyak hal ya, baik itu yang melekat pada tubuhnya, yang dia rasakan gitu, ataupun yang dia lihat, ataupun yang ia dengar. Tidak ada kaitannya itu, tidak ada kaitannya. Ya, ini misalnya ada orang beranggapan ketika di sebuah lembaga misalnya, ya, atau di sebuah tempat masyarakat gitu ya, dikait-kaitkan. Ini ada anak-anaknya sakit, kemudian kondisinya seperti ini, alam dikaitkan. Ini menunjukkan ketidakberesan dalam sebuah lembaga. Ini tidak ada hubungan ya, bahwa ketetapan Allah berlaku, ketetapan Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang tidak bisa dielakkan. Nah, lalu kemudian ada makna ta'irukum pada ayat surat Yasin, ay haddukum, bagian kalian, wa manabakum min syarrin, apa yang kalian terima dari keburukan. Ma'akum maknanya ay bisabibi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum menasihin, ya, bahwa musibah itu menimpa kalian dikarenakan perbuatan kalian, kekufuran kalian, dan kalian menyelisihi ya nasihat-nasihat yang disampaikan. A'in dzukirtum maknanya ay min ajli anna dzakarnakum, karena kami berikan peringatan kepada kalian, qabaltumuna biqaulikum, lalu kalian berikan perkataan terhadap kami, inna tatayyarna bikum, kami mendapat musibah karena kalian. Nah, ini jadi ketika diberikan peringatan jangan begitu, lalu kemudian dilanggar peringatan itu, lalu mereka ditimpa musibah, lalu apa yang mereka katakan, kami begini akibat oleh kalian. Nah, ikhwafillah, terakhir, bal antum qaumun musrifun, artinya adatukum al-israfil asyani, akibat daripada kebiasaan kalian terhadap ya dosa yang berlebih-lebihan. Faman thamma ja'akumus syu'um, lalu kemudian kalian beranggapan sial. Was-sarafu, as-saraf di sini, wal musrifun ay al-fasadu, ya, sebuah kerusakan, wa mujawazatul haddi, dan melampaui batas, fi mukhalafatil haq. Orang kalau sudah berlebih-lebihan di dalam melakukan maksiat, itu disebut dengan musrifun di dalam agama ini. Orang-orang yang sudah ya melampaui batas di dalam melakukan pelanggaran terhadap al-haq disebut dengan al-musrifun di sini, ya. Ikhwafillah, lalu setelah kita memahami beberapa kalimat dari mufradat dari ayat yang kita baca, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna umum dari dua ayat ini. Ayat yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 131, maknanya apa? Lamma kana qaumu fir'auna, tatkala kaum Fir'aun, idza asabahum ghala'un wa qahdun, apabila mereka ya ditimpa oleh
tingginya barang-barang semuanya naik dan ditimpa oleh musibah atau ditimpa oleh kekeringan, ya, musibah, baik itu bencana yang menimpa di masa paceklik. Lalu mereka seraya berkata, ya, ketika musibah-musibah yang menimpa itu, lalu mereka berkata, hadza asabana bisababi Musa wa ashabi. Tidak lain apa yang menimpa kita hari ini. Mereka langsung berkata begitu, akibat dari Musa dan kaumnya. Bayangkan, enggak ada kaitan Musa diutus orang pilihan Allah, orang baik yang mendakwahkan tauhid, mengajak kepada iman, ya, kepada Allah. Tapi mereka memandang dari sisi lain. Ini semua akibat daripada Musa dan bersama sahabat-sahabatnya. Wa bisu'mihim, karena mereka beranggapan sial itu kepada siapa? Kepada Musa dan kepada kaumnya. Raddallahu ta'ala alaihim bi'anna ma asabahum min dhalika innama huwa biqada'ihi wa qadrihi alaihim wa kufrihim. Allah kemudian mengatakan, menjawab tuduhan mereka itu dengan apa? Dengan mengatakan bahwa semua itu adalah ketetapan Allah atas mereka. Thumma wasafa aktsaruhum bil jahalati wa adam al ilm. Lalu kemudian Allah menjelaskan sifat mereka ini, tidak berilmu dan mereka adalah orang jahil. Jadi orang yang masih melakukan anggapan sial seperti itu bagian daripada sifat kebodohan. Tanda itu orang enggak berilmu, itu tanda orang bodoh. Enggak boleh kita beranggapan sial, ya. Kemudian ikhwafillah, kita semua menjalankan sesuatu dengan optimis. Kita menjalankan ini adalah atas kebaikan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Dan bahkan takdir pahit pun, ya, yang kita terima itu insyaallah baik kalau dia bersabar. Insyaallah, ya. Makanya ketika berbicara tentang menghadapi musibah, itu banyak sekali tingkatannya. Ada tingkatan jaza yang mana mereka berkeluh kesah saja. Yang kedua tingkatan sabar, dia bisa menahan musibah itu dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadhihi. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini. Ada orang yang tingkatan lebih daripada itu, ada ridha, ya, bahkan bersyukur dan ridha. Bayangkan, misalnya la qadarallah terjadi kecelakaan, hilang kakinya satu, alhamdulillah masih ada satu lagi. Di saat musibah itu dia bisa bersyukur. Tidak semua orang mampu untuk itu. Maka ketika orang-orang beriman, kita lihat gaya hidup mereka dan bagaimana sikap mereka sungguh sangat menakjubkan. Di saat himpitan hidup, kesulitan yang mereka hadapi, tapi tetap lisannya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mereka memahami, walau fahimu wa aqilu, andaikan mereka memahami dan mengerti, la alimu, mereka pasti tahu, anna Musa, sesungguhnya Musa, ma ja'a illa bil khair, Musa tidaklah diutus oleh Allah kecuali mendatangkan kebaikan, wal barakah, membawakan keberkahan, wal falah, membawakan kepada kemenangan, liman amana bihi wattaba'ah, bagi yang beriman kepada Musa dan mengikutinya. Sama kita hari ini, ya, siapapun yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti beruntung. Yang mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan keberkahan hidup, ya, diri, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Pasti mendapatkan, ya, kemenangan-kemenangan. Nah, ketika jalan para nabi dan rasul kita pegang dan kita taati, insyaallah itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Ini makna ayat yang pertama. Wal ayatu tsaniyah, ayat pun makna ayat yang kedua, anna Allah Subhanahu wa taala radda ala man kadzdzaba ar-rusula. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjawab kedustaan, menjawab orang-orang yang telah mendustai para rasul. Fa usiba bil bala, mereka ditimpa oleh ujian. Ya, thumma da'a anna sababahu ja'a min kibali rusul wa bisababihim. Lalu mereka beranggapan, bayangkan, ya, bahwa musibah yang menimpa mereka itu adalah akibat para rasul yang diutus Allah itu.
Secara subhanallah, secara zahir kita tidak akan pernah melakukan ini. Para anbiya itu tidaklah diutus kecuali membawa kebaikan, risalah, keselamatan, pedoman hidup bagi kita. Tapi mereka ini beranggapan bahwa musibah yang sedang menimpa mereka adalah akibat para rasul yang diutus. Fabayyana Allah azza wa jalla anna sabab hadzal bala. Lalu kemudian Allah menjelaskan musibah yang menimpa mereka min kibali anfusihim, akibat buruk dari mereka sendiri. Zahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu di dalam kehidupan kita, kerusakan di muka bumi akibat buruk daripada tangan manusia itu sendiri. Dan begitu juga bahwa apa yang kita terima itu tidak lain dan tidak bukan melainkan bahwa kita dosa-dosa yang kita miliki. Wa bisababi af'alihim wa kufrim. Dan musibah itu disebabkan oleh perbuatan mereka, kekufuran mereka. Ya, kekufuran mereka. La min kibalir rusuli kama da'u. Bukan dari para rasul yang mereka anggap, yang mereka klaim. Ya, ini mereka beranggap parsial begini ya. Bahkan dari orang baik pun dianggap sial. Ini musibah, ini datang beliau ke sini membawa bencana di kampung kita. Ini tidak ada kaitannya ya. Orang baik, orang soleh justru akan membawa kepada kebaikan bagi negeri kita. Ya. Wa kana la'iku bihim ay yaqbalu qawlan nasihin. Yang wajar adalah mereka menerima nasihat. Ya, liyaslamu min hadzal bala, agar mereka selamat dari bencana ini. Ketika aturan tidak ditaati, apa yang terjadi? Kacau balau. Ketika syariat Allah ini tidak dipatuhi, maka kondisi akan semakin buruk. Lakinnahum qaumun mutamaduna fil ma'asi, tapi mereka setiap kali dinasihati, setiap kali bertambah ya pelanggaran mereka. Famin thamma ja'ahum asy-syu'mu wal bala, datang sial dan musibah kepada mereka. Jadi ketika ingin selamat, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh para anbiya, para nabi dan para rasul ya. Lihat seluruh kaum yang misalnya yang telah mendakwahkan kalimat u'budullaha rabbakum, ya, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada ilah selainnya. Ya, tapi ketika itu dilanggar oleh mereka, maka apa yang terjadi? Musibah datang. Inilah dua ayat yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan secara global. Ya, makna umum dari dua ayat ini menunjukkan bahwa musibah itu akibat daripada pelanggaran mereka itu sendiri, bukan dari para rasul yang diutus. Naam, munasabatul ayatanil bab, lalu adakah ketersesuaian dari dua ayat ini dengan bab yang sedang kita baca? Ada. Anna Allah dzakara anna tatayyur min amal jahiliyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa at-tatayyur, apa itu tatayyur? Beranggapan sial, itu merupakan perbuatan jahiliyah wal musyrikin, orang-orang musyrik. Jadi perbuatan buruk, perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa qad dhammahumullahu ta'ala wa maqatahum. Allah Ta'ala mencela dan menghinakan mereka. Jadi tidaklah benar ya anggapan-anggapan itu. Terakhir, ma yustafadu minal ayataini, apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, dari faedah untuk kehidupan kita? Yang pertama, anna tatayyur min amal jahiliyah wal musyrikin. Satu, bahwa sesungguhnya at-tatayyur adalah perbuatan jahiliyah dan orang-orang musyrik. Yang kedua, isbatul qada'i wal qadar wal imanu bihima, ditetapkannya qada, ya, takdir, ya, ketetapan oleh Allah, serta dituntut kita untuk mengimaninya. Ya, qada dan qadar itu adalah sebuah ketetapan dari Khalik dan wajib untuk kita imani. Ya, yang ketiga, annal masaiba bisababil ma'asi wasayyi'at, sesungguhnya musibah yang menimpa tidak lain tidak bukan akibat daripada maksiat dan dosa-dosa kita ya. Jadi kita tahu kaum yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, ya, di Allah timpakan, Allah balikkan bumi ini ya, yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah, akibat dari buruk dari perbuatan mereka itu. Fil ayatil ula, di dalam ayat pertama ini yang keempat,
dzammal jahal, adalah celaan terhadap orang yang bodoh, tidak berilmu. Li'annahu yuaddi ila adam ma'rifati syirki wa wasailihi, karena kebodohan akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan dan kepada wasilah-wasilahnya, wa min thamma luqu' fi, dan kemudian akan tercebur dalam dalam kubang kesyirikan itu. Yang kelima, pada ayat yang kedua, wujubu qawulin nasiha, wajib menerima nasihat, menerima petunjuk, menerima bimbingan dan arahan. Lianna adama qabuliha min sifatil kuffar, tidak menerima nasihat adalah sifat orang-orang kafir, ya, sifat orang-orang kafir. Yang keenam, annama ja'at bihi ar-rusulu fahuwal khair wal baraka liman ittaba'a, seluruh apa yang dibawa oleh para rasul adalah membawa kebaikan, keberkahan dan kemenangan bagi siapapun yang mengikutinya. Makanya Nabi suruh kita, alaikum bisunnati, ikuti, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ikuti sunnah Nabi SAW, ya, ikuti ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan ikuti sunnah para khulafa yang ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikuti itu, pegang, ya, cari kebaikan dari apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diikuti oleh para sahabat, pada para tabi'in dan tabi'in itu. Ikhwafillah, jadi ada 6 faedah yang bisa kita petik dari 2 ayat yang telah kita bacakan tadi, yang mudah-mudahan kita semakin mengetahui bahwa nggak ada sial itu, ya, nggak ada sial. Dan kadang lemahnya iman, sial hari ini, wah, nggak ada sial hari ini, ya, wah, hari ini rugi saya, ya, dan seterusnya, dan banyaklah anggapan-anggapan. Enggak, semuanya orang beriman ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan cukup mengatakan, ya, qadarallah wa ma syaa fa'al, ya. Dan inilah yang bisa kita bahas pada pagi ini, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari dalil yang kedua daripada bab at-tatayyur ini, yaitu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la adwa wala thiyara wala hama wala safar, ya, tidak ada peranggapan tidak ada penyakit yang menular, dan tidak ada anggapan sial, dan tidak ada sial dari burung hama, dan juga tidak ada beranggapan sial dari as-safar, ya. Baik, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan dan selalu dalam mengamalkan ilmu dan keberkahan hidup anak keturunan kita, serta kita dijaga dari perbuatan syirik dan perbuatan jahiliyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara